Cara menghitung zat pengatur tumbuh. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan zat pengatur tumbuh, alangkah lebih baiknya kita kenali dulu macam-macam zat pengatur tumbuh. Di sini ada beberapa zat pengatur tumbuh seperti yang terpampang di layar. Untuk zat pengatur tumbuh yang umum dikenal di masyarakat, yang pertama yaitu golongan auksin. Auksin ini macam-macam, ada IBA, NAA, IAA, 24D, dan lain-lain. Fungsi utama auksin yang banyak digunakan dalam bidang pertanian, terutama dunia perbanyakan tanaman, adalah untuk membentuk perakaran. Bisa juga untuk membentuk kalus atau mencegah absisi. Kemudian zat pengatur tumbuh kedua yaitu sitokinin. Nah, diantaranya ada kinetin, zeatin, BAP, BA, TDZ, dan lain-lain. Paling banyak digunakan ini untuk merangsang pertumbuhan tunas adventif. Jadi fungsi sitokinin salah satunya paling banyak dipakai itu untuk merangsang pertumbuhan tunas. Kemudian ada giberelin, paling banyak terkenal adalah GA3. Ini bisa untuk membantu pembungaan. Kemudian bisa juga untuk pengganti suhu dingin. Biasanya untuk beberapa tanaman bunga yang susah berbunga, harus ada suhu dinginnya, bisa disemprot dengan giberelin. Bisa juga ini untuk menormalkan tanaman yang sudah menggunakan zat penghambat tumbuh. Kemudian zat pengatur tumbuh berikutnya asam salisilat, dan yang terakhir yang banyak digunakan di masyarakat yaitu paklobutrazol. Paklobutrazol ini untuk penghambat tumbuh, biasanya digunakan untuk membantu menginduksi pembungaan tanaman, terutama paling banyak digunakan untuk tanaman buah. Nah, ini salah satu contoh untuk pengaruh auksin dan sitokinin. Jadi kalau misalnya auksinnya besar, sitokininnya kecil, maka akan membentuk akar. Tapi kalau misalnya sitokininnya tinggi, auksinnya rendah, akan membentuk tunas. Tetapi kalau misalnya di tengah-tengah, seimbang antara auksin dengan sitokinin, ada kemungkinan akan membentuk akar adventif atau kalus. Jadi tergantung kita menggunakannya. Kombinasinya ini salah satu contoh aja, tetapi kadang-kadang juga untuk menumbuhkan akar ada bisa juga dikombinasi auksin dua jenis, misalnya IBA dicampur dengan NAA, jadi untuk memperpanjang akar dan untuk memperbanyak akarnya, bisa seperti itu. Nah, selanjutnya untuk membuat larutan stok zat pengatur tumbuh di atas tadi, biasanya ini yang paling umum digunakan aja untuk di dunia tanaman hias, yaitu auksin dan sitokinin. Untuk melarutannya kita memerlukan larutan HCl atau NaOH. Jadi auksin dan sitokinin tadi misalnya berapa gram, sebelum dilarutkan dengan air diteteskan dulu dengan NaOH atau HCl. Biasanya saya paling banyak menggunakan dengan NaOH. Jadi diteteskan beberapa tetes NaOH. Nah, nanti setelah larut baru ditambahkan dengan air steril atau dengan aquades untuk ditera sampai volume yang kita butuhkan. Nah, untuk mempermudah nanti dalam perhitungan, sebaiknya zat pengatur tumbuh ini dibuat larutan stok atau konsentrasi stok disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, jika kebutuhan nanti pas pembuatan media tanam atau larutannya lebih dari 0,1 ppm, maka sebaiknya larutan stok dibuat di 1000 ppm. Tetapi bila kebutuhannya konsentrasinya kurang dari 0,1 ppm, maka larutan stoknya sebaiknya dibuat dengan 100 ppm. Tetapi apabila yang kita butuhkan di lapangan, biasanya ini untuk di lapangan kebutuhan konsentrasinya lebih dari 10 ppm, maka larutan stoknya sebaiknya dibuat pada konsentrasi 10.000 ppm.
Nah, tadi disebutkan bahwa untuk membuat larutan stok ini ada yang namanya ppm atau part per million. Ini misalnya kita akan membuat larutan kinetin 1000 ppm dengan volume 50 mili. Jadi yang dimaksud 1000 ppm itu adalah 1000 mg per liter atau 1000 mg per 1000 ml. Ini yang disebut dengan ppm. Jadi kalau 1 ppm berarti 1 mg per liter. Jadi seperti itu ya. Jadi ini kita buat larutan stoknya 1000 ppm, berarti kita membutuhkan timbangan 1000 mg per liter atau 1 gram per liter. Nah, cara menghitungnya karena kita akan membuat ini dalam 50 mili. Jadi kalau misalnya membuatnya 1 liter kan gampang. Tinggal 1000 mg dilarutkannya dengan 1 liter air. Tapi kalau kita jumlahnya butuhnya sedikit supaya tidak boros zat pengatur tumbuhnya, kita bisa membuat dengan volume yang lebih kecil. Ini contohnya kita akan membuat larutan kinetin 1000 ppm dengan volume 50 mili. Kita gunakan rumus di sini N1 per P1 sama dengan N2 per P2. N1 ini bobot yang sudah kita ketahui, yaitu tadi 1000 mg. Kemudian P1 nya ini volume yang sudah kita ketahui juga, yaitu 1000 mili atau 1 liter. Nah, kita akan mencari volume 2. Akan mencari bobot 2 yang harus ditimbang untuk membuat larutan stok kinetin 1000 ppm dalam 50 mili. 50 mili ini P2 nya. Jadi kita masukkan ke rumus N1 per P1 sama dengan N2 per P2. Tadi 1000 mg kinetinnya di dalam 1000 mili atau 1 liter, sama dengan kita cari N2 nya, bobot yang akan ditimbang untuk melarutkan dalam 50 mili. Didapatkan N2 berarti 50 mili dikali 1000 mg, didapatkan 50.000. Milinya kita coret mili dengan mili ya, dibagi dengan 1000 mili. Jadi 50.000 mg dibagi 1000, didapatkan N2 50 mg. Jadi untuk membuat kinetin 1000 ppm adalah dengan menimbang kinetin sebanyak 50 mg dan dilarutkan dalam 50 mili aquades atau air steril atau air bersih lainnya ya. Seperti itu. Ini kita udah mendapatkan larutan stok kinetin 1000 ppm. Nah, baru kita akan membuat larutan atau konsentrasi larutan yang kita butuhkan. Nah, setelah didapatkan stok kinetin 1000 ppm, maka berapa volume yang dipipet dari stok jika konsentrasi yang diperlukan dalam media 1 liter adalah 0,5 ppm. Nah, kita akan membuat media atau larutan dalam 1 liter, tapi kita butuhnya 0,5 ppm kinetin. Maka kita gunakan rumus P1 kali N1 sama dengan P2 kali N2. P1 ini volume 1 yaitu 1 liter atau 1000 mili. N1 nya ini konsentrasi yang sudah kita tentukan di atas 0,5 ppm. Kemudian kita mempunyai stok 1000 ppm yaitu N2, kinetinnya stoknya 1000 ppm. Nah, kita cari volume yang dipipet dari stok. Jadi berapa dari 1000 ppm ini kita mipetnya berapa untuk jadi 0,5 ppm dalam 1 liter. Jadi kita masukkan ke rumus seperti tadi, P2 sama dengan 500. Jadi 0,5 kali 1000 ini 500 mili
dibagi dengan 1000. Jadi ppm-nya dicoret ya, ppm dengan ppm dicoret. Jadi 500 mili dibagi 1000 mili. Maka didapatkan volume 2 0,5 mili. Jadi kalau kita mau membuat media atau konsentrasi yang dibutuhkan dalam 1 liter media adalah 0,5 ppm, maka kinetin yang dipipet dari stok 1000 ppm untuk memenuhi konsentrasi 0,5 ppm yang dibutuhkan media dalam 1 liter adalah 0,5 mili. Jadi kita pipet 0,5 mili dari stok kinetin yang 1000 ppm tadi, kemudian dimasukkan ke dalam media yang akan dibuat, yaitu sebanyak 1 liter. Mungkin itu dulu untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.